Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik dan kakak-kakak dari seluruh Indonesia. Kita berjumpa lagi bersama Kak Awang di channel Pembina Pramuka. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai satuan komunitas atau yang sering disebut sebagai SAKO. Oke, sudah ada yang tahu mengenai SAKO? Mungkin sudah ada tahu ya, bahwa ternyata sekarang sudah ada beberapa SAKO yang sudah berdiri. Contohnya ada SAKO Sekolah Islam Terpadu. Ini yang anggotanya paling banyak sepertinya di berbagai daerah sudah banyak sekali. Terus ada SAKO Persada Nusantara dan ada SAKO Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ada juga SAKO-SAKO yang lain ya. Jadi ternyata di Indonesia sekarang sudah banyak berdiri mengenai satuan komunitas. Lalu apa itu satuan komunitas? Kita akan bahas lebih mendalam. Oke, kakak-kakak, kalau kita bicara mengenai satuan komunitas sebetulnya sudah disinggung dalam satu adalah Undang-Undang 12 tahun 2010. Di sana salah satu hal yang baru di dalam undang-undang ini adalah mengenai satuan komunitas. Yang kedua adalah ada di ADART Munas 2018 setelah dimunculkan dalam Undang-Undang 12 tahun 2010. Di ADART di Munas 2018 ini juga dijabarkan. Terus ada surat kecakapan khusus yang juga membahas mengenai satuan komunitas, yaitu adalah SK Kuarnas nomor 177 tahun 2012. Ini adalah dasar mengenai berdirinya satuan komunitas yang ada di Indonesia. Kita akan bahas satu persatu mengenai satuan komunitas. Kita akan bahas pertama adalah sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2010. Satuan komunitas itu apa? Satuan komunitas adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Jadi, satuan komunitas itu adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan. Satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan itu apa? Adalah gugus depan. Jadi, SAKO itu nantinya tidak lepas dari gugus depan. Jadi, bukan berarti satuan komunitas ini adalah salah satu dari gugus depan. Jadi, satuan komunitas ini adalah merupakan kumpulan gugus depan yang mempunyai basis yang sama, antara lain adalah profesi, aspirasi, dan agama. Itu adalah menurut Undang-Undang 12 tahun 2010 pada bab 1 ayat 7. Lalu penjabarannya lagi adalah ada pada SK Kuarnas mengenai satuan karya. Hampir sama sebetulnya ketika kita baca mengenai ADART dan di SK, hampir sama. Dijabarkan di sana adalah satuan komunitas itu adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan yang berbasis profesi, aspirasi, dan agama. Poin yang kedua adalah SAKO merupakan organisasi pendukung gerakan pramuka. Jadi SAKO ini setingkat dengan satuan karya sekarang ya, merupakan organisasi pendukung gerakan pramuka. SAKO merupakan himpunan dari gugus depan. Ini yang tadi Kak Awang sampaikan bahwa SAKO ini tidak terbebas atau tidak terlepas dari namanya gugus depan. SAKO ini adalah gugus depan. Gugus depan yang bagaimana? Gugus depan yang mempunyai komunitas dan berbasis satuan pendidikan yang mempunyai kesamaan profesi, aspirasi, dan agama. Nah, gugus depan yang mempunyai latar belakang atau basis yang sama ini, maka akan membentuk sebuah kumpulan gugus depan yang mempunyai profesi, yang mempunyai aspirasi atau basis yang sama. Ini yang dinamakan sebagai SAKO. Jadi bukan tahu serta merta, yuk kita adalah anak-anak dari misalkan anak-anak yang suka naik gunung, yuk kita buat namanya SAKO naik gunung. Bukan seperti itu. Jadi ini adalah kumpulan dari gugus depan yang mempunyai aspirasi, yang mempunyai latar belakang yang sama. Gugus depan yang mempunyai kesamaan aspirasi ini dibentuk dan dikelompokkan menjadi satu. Gugus depan mempunyai kesamaan agama, gugus depan yang mempunyai aspirasi, gugus depan yang mempunyai profesi yang sama.
Oke, jadi begitu ya. Jadi satuan komunitas itu bukan berarti kumpulan dari anak-anak pramuka yang berkumpul dari satu, bukan. Kalau adik-adik atau pramuka ya kumpulnya di satuannya masing-masing. Kalau siaga ya di perindukan, yang penggalang ya di pasukan, yang penegak ya di ambalan, yang racana ya ada di yang pandega ya di racana. Adik-adik ini ya berkumpulnya di gugus depan. Namun kalau misalkan gugus depan tersebut, misalkan tadi kita sebutkan adalah misalkan dari sekolah Islam terpadu mempunyai latar belakang yang sama, yaitu adalah sekolah Islam terpadu, kumpul menjadi satu, dan kebetulan dari teman-teman Islam terpadu mempunyai sekolah dan mempunyai gugus depan yang mempunyai aspirasi yang sama, maka muncul kumpulan dari sekolah-sekolah dari Islam terpadu ini membentuk namanya adalah satuan komunitas. Ada lagi misalkan Sako Ma'arif dari teman-teman yang berasal dari NU, misalkan berkumpul gusupan dari pesantren atau dari sekolah yang basisnya adalah NU berkumpul menjadi satu, maka Sako Ma'arif. Demikian ya. Jadi bukan terus anak-anak pramuka kongko menjadi satuan komunitas, bukan. Oke. Satuan komunitas ini mempunyai tujuannya adalah untuk memberikan wadah bagi gugus depan berbasis komunitas maupun berbasis satuan pendidikan yang mempunyai kesamaan profesi. Jadi merupakan wadahnya. Dia punya aspirasi yang sama, punya sesuatu yang sama, maka mereka akan berkumpul menjadi satu. Ya, di sini juga nanti akan muncul ada kegiatan-kegiatan yang ada di dalam satuan komunitas. Terus untuk sifatnya, satuan komunitas terbuka bagi gugus depan yang memiliki kesamaan profesi, aspirasi, dan agama. Jadi terbuka bagi yang mempunyai satu lingkup profesi yang sama. Selanjutnya adalah fungsi Sako. Ini adalah berfungsi mengkoordinasikan dan mewadahi kegiatan gugus depan yang berbasis komunitas maupun gugus depan yang berbasis satuan pendidikan yang mempunyai kesamaan profesi, aspirasi, dan agama. Jadi Sako ini berfungsi untuk sebuah wadah bagi gugus depan yang mempunyai komunitas. Jadi yang di sini yang dimaksud komunitas adalah komunitas gugus depan, bukan anak-anak pramuka kongko kumpul-kumpul menjadi satu komunitas, bukan ya. Jadi ini adalah sebuah gugus depan atau berbagai gugus depan yang mempunyai basic atau mempunyai basis yang sama berkumpul menjadi satu. Oke, kakak nantinya untuk kegiatan satuan komunitas ini nanti akan diwadahi oleh kuartir ya. Jadi nanti akan ada satuan komunitas yang ada di tingkat kuartir dan sebagainya sampai atas sampai kuartir nasional. Dan tentunya satuan komunitas ini juga mempunyai kekhasan. Selain tadi adalah punya komunitas yang sama, juga biasanya adalah ada kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sebuah satuan karya. Ulangi, di dalam sebuah satuan komunitas. Mungkin itu kakak-kakak yang dapat kita bahas hari ini. Mungkin kita akan tutup. Jadi kita sudah punya gambaran ya bahwa Sako itu apa. Jadi bukan Sako adalah untuk anak-anak kongko. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Kita akan bertemu kembali di dalam channel Pembina Pramuka. Tetap belajar bersama. Terima kasih. Salam Pramuka.